Semangat pagi, saya Christina Naber Depari dengan NPM 21121018. Kali ini akan membagikan video mengenai pemaparan materi studi kelayakan bisnis. Sebelumnya, saya akan membahas apa itu bisnis. Bisnis merupakan serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba, menyediakan barang dan jasa guna kelancaran sistem perekonomian yang memiliki tujuan penciptaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kemajuan. Kemudian, ada pun jenis-jenis bisnis. Yang pertama, bisnis agraris. Bisnis agraris adalah sektor usaha yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Bisnis ini mencakup usaha, contohnya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Bisnis industri. Bisnis industri adalah aktivitas untuk menghasilkan barang dari pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi kemudian diolah lagi menjadi barang jadi. Sektor ini adalah kegiatan menghasilkan nilai tambah. Contohnya, usaha dalam sektor rumah tangga, sektor usaha kecil, sedang dan besar. Bisnis perdagangan. Bisnis perdagangan adalah kegiatan utamanya melakukan transaksi jual beli barang untuk tujuan memperoleh laba. Uang jadi alat ukur dalam transaksi jual beli. Contohnya, toko kelontong, kios, agen, hingga distributor. Bisnis sektor jasa. Bisnis sektor jasa adalah usaha yang bergerak di bidang pelayanan. Usaha ini akan memberikan pelayanan yang dibutuhkan orang lain. Contohnya bimbingan belajar, rumah sakit, transportasi, hingga pelatihan. Pertambangan. Bisnis ini adalah usaha yang sangat menguntungkan karena bisa menyumbang pendapatan negara secara signifikan. Contohnya, bisnis batu bara, emas, minyak bumi, pasir bebatuan, hingga beberapa galian mineral. Terakhir adalah bisnis pariwisata. Bisnis pariwisata adalah usaha yang memanfaatkan alam, tatanan sosial, adat, dan kesenian sebagai daya tarik untuk wisatawan. Kita membahas bisnis, kemudian kita akan mengetahui apa itu studi kelayakan bisnis. Kelayakan bisnis adalah suatu proses analisis yang dilakukan untuk mengevaluasi potensi keberhasilan dan keberlanjutan suatu ide bisnis atau proyek. Adapun tujuan dari studi kelayakan bisnis yaitu membantu para pengusaha atau pemangku kepentingan dalam membuat keputusan apakah suatu bisnis layak untuk dijalankan atau tidak. Melaksanakan studi kelayakan bisnis, ada beberapa tahapan studi yang harus dikerjakan. Pertama yaitu penemuan ide, olah data informasi, evaluasi, tahap pengurutan, yang dimana usulan secara awal layak dipertimbangkan untuk direalisasikan, bisa dilanjutkan dengan membuat prioritas dari sekian banyak rencana bisnis yang sudah dievaluasi, maka kita akan melihat dari bisnis tersebut layak atau tidak layaknya bisnis tersebut dijalankan. Saat melakukan studi kelayakan, ada banyak aspek yang harus diteliti. Pada dasarnya, aspek-aspek tersebut bersifat fleksibel. Pertama, aspek hukum atau legalitas. Aspek ini berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan. Kemudian, aspek ekonomi dan budaya, di mana dari sisi budaya, studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitar. Sedangkan dari sisi ekonomi, analisis yang dilakukan yakni bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan didirikan. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran, di mana ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni potensi pasar, jumlah konsumen, daya beli masyarakat, segmentasi, situasi persaingan di industri tersebut. Dilanjutkan aspek manajemen. Dari semua aspek yang dianalisis, aspek manajemen memiliki cangkupan yang sangat luas. Hal ini dikarenakan semua hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan ikut ke dalam kategori aspek manajemen, mulai dari manajemen sumber daya hingga finansial perusahaan. Dan yang terakhir, aspek keuangan. Bagi sebagian bisnis, modal adalah hal utama yang harus dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis. Maka dari itu, aspek keuangan menjadi hal yang menentukan bisnis Anda berjalan lancar atau tidak ke depannya. Suatu hasil studi kelayakan bisnis dapat atau tidak jadi dilaksanakan saat telah dinyatakan layak. Hal tersebut bisa jadi terjadi seperti pengambil keputusan terakhir menolak ataukah karena ada intervensi dari pihak lain yang merasa kepentingannya tidak terpenuhi dan hal tertentu. Lalu, pihak yang mana saja yang memerlukan studi kelayakan bisnis? Yaitu terdiri dari pihak investor, pihak kreditor, pihak manajemen perusahaan, dan pihak pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa tips bagi yang ingin memulai bisnis. Pertama, bisa melakukan riset pasar untuk pemahaman yang baik. Kemudian, buat rencana bisnis dengan proyeksi keuangan yang jelas. Ketiga, identifikasi dan kelola risiko. Dan yang terakhir, bangun jaringan dan kemitraan. Kesimpulan dari studi kelayakan bisnis dapat memberikan gambaran apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak, serta membantu pengusaha dalam pengambilan keputusan yang tepat. Baiklah, itu tadi adalah sedikit pemaparan mengenai studi kelayakan bisnis yang dapat saya rangkum pada video kali ini. Moga bermanfaat